Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omarion Khere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Why Can OPEC Move Oil Prices Higher? Oke, hari ini saya ingin membahas pasar minyak mentah dan terutama kenapa OPEC tidak berhasil untuk menaikkan harga minyak setelah memutuskan untuk memperpanjang pemangkasan produksi minyaknya ini. Mungkin salah satu pertanyaan yang sangat penting saya pikir untuk diajukan karena mungkin sebagian di antara investor dan trader bingung kok kenapa setelah dipangkas produksinya tetap saja harga minyaknya tidak naik, tapi malahan kalau kita melihat belakangan ini turun ya. Nah, sekali lagi apa yang dilakukan adalah bahwa pemangkasan produksi minyak mentah baik oleh OPEC dan beberapa negara non-OPEC sebesar 1,8 juta barrel per hari diperpanjang untuk 9 bulan sampai dengan kuartal pertama tahun depan atau tahun 2018 ya. Nah, di sini kita melihat two key players atau pemain utama di pasar minyak, baik itu Menteri Energi dari Saudi Arabia Khalid Al-Falih dan juga Menteri Energi Rusia Alexander Novak ya. Mereka memutuskan untuk kembali memperpanjang pemangkasan produksi minyaknya, tapi sekali lagi kelihatannya tidak begitu berhasil ya. Nah, kalau kita melihat chart ini sangat menarik itu karena seringkali kalau ada rumor bahwa sesuatu akan terjadi, nah, harga aset tersebut itu akan naik duluannya. Nah, kalau kita melihat dalam hal ini misalnya pasar minyak mentah itu merespon rumor bahwa pemangkasan produksi akan diperpanjang, tetapi setelah keputusan diambil, ternyata turun lagi ya harga minyaknya. So, it's a kind of buy the rumors, sell the news ya. Nah, itu alasan pertama kenapa harga minyak itu turun setelah keputusan diambil. Alasan kedua sebetulnya adalah bahwa sebelumnya pemangkasan produksi minyak tidak berhasil untuk menaikkan harga minyak. Jadi, kenapa sekarang kita harus percaya bahwa mereka akan berhasil? Ya, ini sebetulnya logika aja gitu. Kalau sebelumnya selama 6 bulan tidak berhasil, kenapa kalau sekarang diperpanjang kita harus percaya bahwa mereka benar-benar akan berhasil? Nah, saya pikir di sini yang dibutuhkan atau diharapkan adalah pemangkasan produksi minyak yang lebih dalam. Bukan diperpanjang atau tidak, tetapi pemangkasan yang dulu sebesar 1,8 juta barrel sebetulnya harusnya lebih besar daripada 2 juta barrel per hari, bahkan mungkin 3 juta barrel per hari. Nanti juga kita akan melihat kenapa mungkin pada akhirnya mereka harus memangkasnya begitu banyaknya, karena ada alasan yang sangat-sangat jelas ya. Nah, lalu kita melihat juga alasan yang lain mengapa pemangkasan produksi minyak tidak berhasil adalah fakta bahwa OPEC tidak merupakan swing producer lagi. Nah, mungkin Anda sekarang bingung apa itu swing producer. Nah, swing producer itu negara penghasil minyak yang dapat menaikkan atau menurunkan produksinya dengan cepat dan dengan demikian sangat mempengaruhi harga minyak. Nah, sekali lagi kita melihat di chart ini bahwa setelah OPEC memutuskan untuk misalnya memangkas produksi minyaknya, harganya meskipun memang pada awalnya naik, tapi akhirnya kembali ke titiknya di mana OPEC memutuskan untuk menurunkan produksinya ya. Nah, itu sekali lagi karena OPEC pada saat ini tidak punya pengaruh yang sangat besar terhadap pasar minyak, boleh dikatakannya. Yang lebih punya pengaruh terhadap pasar minyak itu justru pada saat ini Amerika Serikat. Dengan fracking teknologi yang dia miliki, shale oil producers bisa dengan cepat menaikkan maupun menurunkan produksi minyaknya. Kita melihat misalnya ketika harga minyak turun dari $100 per barrel lebih sampai $26 per barrel, kita melihat bahwa shale producers dengan cepat menurunkan produksi minyaknya. Tapi setelah harga minyak naik lagi sampai $50-55 per barrel, mereka dengan cepat juga menaikkannya lagi ya. So, boleh dikatakan bahwa Amerika justru punya pengaruh yang lebih besar ketimbang OPEC maupun negara non-OPEC yang lainnya.
pada saat ini ya. Dan ini terbukti dengan jelas sekali di chart ini, di mana kita melihat bahwa sebagai hasilnya OPEC telah kehilangan market share sebesar kira-kira 1 juta barrel per hari kepada Amerika Serikat ya. So yes, OPEC menurunkan produksi minyaknya sebesar 1,2 juta barrel, tapi pada saat yang sama Amerika Serikat kita melihat di chart ini menaikkan produksinya dengan sekitar 1 juta barrel per hari. So yeah, it doesn't make a lot of difference ya. Kalau misalnya satunya turun 1,2 juta barrel, tapi yang lain menaikkan 1 juta barrel per hari ya, itu hampir tidak ada pengaruh pada akhirnya. So oleh karena itu juga kita melihat harga minyak sebetulnya tidak terlalu bergerak kemana-mana ya belakangan ini. Nah lalu satu alasan lagi kenapa harga minyak sebetulnya belum bisa naik banyak sekali, karena stok yang berada di Amerika Serikat, stok minyak masih jauh di atas rata-rata selama 5 tahun terakhir ini. Kita melihat pada saat ini stok minyak di Amerika Serikat masih lebih dari 500 juta barrel, sedangkan rata-rata kalau kita melihat 5 tahun belakangan ini di antara 300 sampai 420 juta barrel ya. So masih jauh sekali, dan ini akan memakan waktu untuk mengurangi kelebihan pasukan di pasar ya. Bahkan sekarang juga banyak analis masih mengatakan bahwa akan membutuhkan mungkin sekitar 1 tahun untuk mengurangi kelebihan pasukan ini dan balik ke level yang rata-rata ya. Nah, selain persediaan yang kita melihat masih sangat berlimpah di pasar internasionalnya, karena pasokannya dari Amerika Serikat dan juga Libya dan Nigeria masih naik terus selama beberapa bulan ini, kita juga jangan lupa untuk memperhatikan permintaan dengan seksama, karena ya selalu ada dua hal ya, ada pasti pasokannya ya, supply, dan juga ada permintaan atau demand-nya ya. Nah, kita melihat kalau demand-nya sendiri, ini kalau kita melihat di negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, itu sebetulnya dengan kata lain negara maju, kita melihat bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, demand ini very sluggish ya, it's going through soft patch dibilangnya. Jadi kita melihat bahwa ini bukan suatu perkembangan yang sungguh baik untuk pergerakan harga minyak, tapi justru itu negatif ya, karena permintaannya turun secara terus-menerus. Jadi sekali lagi juga jangan hanya melihat misalnya pasokannya yang sangat berlimpah, tetapi juga harus melihat permintaannya ya. Nah sekarang juga kalau kita melihat China, meskipun impor minyak di China mencapai level tertinggi dalam sejarah, kita melihat di sini bahwa dalam 1999 sampai dengan tahun ini impor minyak itu naik secara terus-menerus ya, dari bawah 5 juta ton permintaannya naik sampai hampir 40 juta ton ya, luar biasa itu ya impornya gitu. Nah, meskipun itu mencapai level tertinggi dalam sejarah, harga minyak kita memperhatikan tetap saja tidak bisa naik secara signifikan. Memang harga minyak naik lumayan ya, boleh dikatakan hampir 100% ya, dari 26 sampai 55, tapi itu sebetulnya tidak terlalu besar ya kalau kita membandingkan dengan misalnya harga minyak sebelumnya yang di atas 100 dolar per barrel ya. Nah, jadi kita mesti mikir ke depan juga bagaimana pergerakan harga minyak ke depan apabila permintaan akan minyak mentah misalnya turun dalam beberapa bulan ke depannya. Karena ya setelah mencapai record high-nya, jangan-jangan dengan perlambatan perekonomian yang terjadi belakangan ini di China, dia akan kembali turun ya. So perhatikan dengan seksama juga permintaan dari China. Nah, tadi saya katakan jangan-jangan kalau misalnya turun bagaimana, dan kita melihat ternyata dari bulan Maret ke bulan April permintaan akan minyak atau impor boleh dikatakan akan minyak dari China itu turun dari lebih dari 9 juta barrel per hari turun ke kurang dari 8,5 juta barrel per hari, atau dengan kata lain impor
minyak mentah di China itu turun 8,8% hanya dalam sebulan ya. Nah, mungkin Anda bertanya juga kenapa sih begitu penting kalau kita membicarakan China kalau harga minyak? Well, harga minyak itu sangat dipengaruhi oleh China, itu pasti itu karena China merupakan pengimpor minyak mentah terbesar di dunia. Jangan lupa itu. It's not Amerika, it's not Europe, tetapi China justru merupakan pengimpor minyak mentah yang paling besar di dunia ya. Oleh karena itu juga saya katakan perhatikanlah dengan seksama selalu apa yang terjadi di China. Dan tidak hanya China ternyata itu bisa mengurangi impor minyaknya, tapi ternyata juga India karena ada suatu estimasi dari JBC Energy yang mengatakan bahwa kemungkinan permintaan dari India akan turun. Ya, 2016 misalnya ada penambahan impor minyak sebesar 290.000 barel per hari, dan itu akan turun diperkirakan ke 185.000 barel per hari di tahun ini. So kita melihat memang meskipun masih naik permintaannya, tapi ada perlambatan juga di India ya. Nah sekarang kalau kita melihat secara teknikal bagaimana pasar minyak, saya menunjukkan chart ini sebagai chart pertama, meskipun agak chart yang sedikit agak lama karena dari awal Mei chart ini, tapi tidak apa-apa karena saya ingin perhatikan Elliott wave structure-nya di chart ini, di mana kita sudah naik wave 1, turun wave 2, naik wave 3, turun wave 4 yang hampir sama dengan 200 moving average di sini, naik lagi dalam wave 5. Oleh karena itu saya memutuskan bahwa kemungkinan besar wave 5 selesai atau wave 1 besar selesai ya. Oleh karena itu juga saya pikir setelah ini harusnya dia turun lagi dalam wave A, B, dan C ya. Dan kedepannya juga saya pikir beberapa bulan kedepannya setidaknya akan cenderung bearish ya pasar minyak mentahnya. Nah kalau kita melihat chart berikutnya, ini monthly chart, kita melihat ada pola yang sangat menarik yang berulang ternyata. Ini adalah rising wedge, dan rising wedge pada umumnya seperti kita tahu bersama adalah pola yang negatif atau bearish ya, di mana setelah supportnya pecah kita akan turun secara signifikan ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya supportnya dari rising wedge terakhir ini pecah ke bawahnya, kita akan kemana? Well, ada peluang bahwa kita akan kembali ke awal dari rising wedge ini atau sekitar $35 per barrel ya. Jadi untuk orang yang cenderung bullish terhadap harga minyak pada saat ini, saya pikir harus hati-hati ya. Lalu kalau kita melihat weekly chart juga gambarannya sama ya, di mana kita berkonsolidasi di antara pola symmetrical triangle boleh dikatakan atau segitiga yang simetris, di mana supportnya pada saat ini di sekitar 45. So ini support yang sangat penting. Beberapa hari bahkan pekan ke depannya, perhatikanlah support di 45. Kalau ini pecah, sekali lagi kita bisa turun ke sekitar $35 per barrel ya. Dan daily chart pun demikian, di mana kita melihat ada downtrending channel line. Ini pun merupakan pola yang bearish, di mana harga cenderung dengan berjalan waktunya turun ya. So kita punya lower highs dan lower lows. Sekali lagi juga pola ini juga menunjukkan bahwa supportnya pada saat ini di sekitar $45 per barrel ya. So sekali lagi juga kalau ini pecah supportnya, saya kira memang kita akan berlanjut turun, pertama ke 42, kedua ke 40, dan ketiga nanti ke sekitar $35 per barrel ya. Jika misalnya Anda mendapatkan sesuatu dari video, please like it and share it with your friends, family, and colleagues. Jadi untuk merangkum kembali, kalau kita memperhatikan tadi data fundamental maupun data teknikal, keduanya menyimpulkan bahwa sebetulnya pasar minyak mentah pada saat ini cenderung bearish. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa pasokan masih berlimpah
di pasar minyak mentah dunia. Dan di sisi lain juga kita melihat bahwa permintaan itu cenderung turun, baik itu di negara maju maupun di China dan India. Dan tadi kita melihat juga chartnya, support pada saat ini yang sangat penting adalah $45 per barrel. Kalau misalnya level itu pecah, saya pikir bahwa kita akan cenderung turun lebih lanjut ke level-level di 42, 40, dan $35 per barrel. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.